Malam itu hujan turun deras. Seorang pria berlari tanpa arah di jalanan sepi, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa. Ia berhenti. Menoleh perlahan. Kosong. Tapi tiba-tiba, "Kamu nggak akan pernah tenang," suara itu berbisik di telinganya. Pria itu jatuh terduduk. Air matanya bercampur hujan. Sejak malam itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Hujan turun deras malam itu. Jalanan sepi, hanya suara air yang menghantam aspal dan atap rumah warga. Seorang pria bernama Raka berlari tanpa arah. Nafasnya berat, langkahnya tidak teratur. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah ada yang mengejarnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Raka berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Dadanya naik turun, wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaannya justru semakin tidak karuan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi jelas. Raka menoleh cepat. Kosong. Tidak ada orang. Tidak ada bayangan. Ia mengusap wajahnya yang basah, antara air hujan dan keringat. Saat ia hendak melangkah lagi, tiba-tiba ada suara berbisik tepat di telinganya. "Kamu nggak akan pernah tenang." Raka langsung jatuh terduduk di jalan. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan yang semakin deras. Sejak malam itu, hidup Raka berubah. Beberapa hari sebelumnya, Raka masih menjalani hidup seperti biasa. Ia dikenal sebagai pria yang ramah dan pekerja keras. Di tempat kerjanya, ia jarang punya masalah. Teman-temannya juga cukup menghormatinya. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Maya. Pertemuan itu sebenarnya tidak disengaja. Maya adalah karyawan baru di kantor Raka. Wajahnya biasa saja, tapi cara bicaranya lembut dan mudah membuat orang merasa nyaman. Di hari pertama, Maya terlihat kebingungan mencari ruangannya. Raka yang melihat itu langsung membantu. Sejak saat itu, mereka mulai sering berbincang. Awalnya hanya soal pekerjaan. Tapi lama-lama, obrolan mereka melebar ke hal pribadi. Maya sering bercerita tentang kehidupannya. Tentang rumah tangganya. Tentang suaminya. Tentang rasa sepi yang ia rasakan. Raka awalnya hanya mendengarkan. Ia tidak punya niat apa-apa. Tapi entah kenapa, setiap kali Maya bercerita, Raka merasa ingin terus ada di dekatnya. Ada rasa yang mulai tumbuh. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Maya berkata pelan. "Aku capek, Rak. Di rumah nggak ada yang ngerti aku." Raka diam. Ia tahu kalimat itu berbahaya. Ia tahu Maya sudah bersuami. Tapi di sisi lain, ia juga merasa iba. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Mereka mulai sering bertukar pesan di luar jam kerja. Awalnya hanya sekedar menanyakan kabar. Lalu berlanjut ke cerita panjang setiap malam. Sampai akhirnya, Raka mulai menunggu pesan dari Maya. Dan Maya pun begitu. Raka sebenarnya sadar ini tidak benar. Ia beberapa kali mencoba menjaga jarak. Tapi setiap kali ia menjauh, Maya selalu datang lagi dengan cerita yang membuat hatinya luluh. "Aku cuma punya kamu buat cerita," kata Maya suatu malam. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Ia mulai mengabaikan perasaan bersalahnya. Yang penting Maya terlihat lebih baik. Yang penting ia merasa dibutuhkan. Tanpa sadar, Raka sudah melangkah terlalu jauh. Dan ia belum tahu, keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hingga malam hujan itu datang, dan semuanya mulai terasa berbeda. Tiba-tiba, lampu di rumah Raka mati sendiri saat ia terbangun tengah malam. Ruangan gelap. Sunyi. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Ia mendengar suara napas. Bukan napasnya. Pelan, berat, seperti ada orang lain di dalam kamarnya. Raka menahan napas. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia tidak berani bergerak.
Dan saat ia mencoba melihat ke arah sudut ruangan, ada sesuatu yang berdiri di sana. Diam. Mengawasinya. Tanpa suara. Tanpa gerakan. Raka membeku. Ia belum tahu, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Raka masih terdiam di atas tempat tidurnya. Lampu kamar masih mati. Ruangan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Ia menatap ke arah sudut kamar tempat sosok itu berdiri. Beberapa detik terasa sangat lama. Raka mencoba mengucek matanya, berharap itu hanya bayangan. Tapi saat ia membuka mata lagi, sosok itu masih ada. Diam, tidak bergerak. Bentuknya samar, seperti bayangan manusia, tapi tidak jelas wajahnya. Tiba-tiba, sosok itu menghilang. Raka langsung bangkit. Nafasnya tidak teratur. Ia buru-buru menyalakan lampu. Ruangan kembali terang, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Ia berdiri lama, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Halusinasi. Gumamnya pelan. Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin karena terlalu lelah. Mungkin karena pikirannya sedang tidak tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Raka datang ke kantor dengan wajah pucat. Ia kurang tidur. Sepanjang malam, ia tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Maya melihat perubahan itu. "Kamu kenapa, Rak? Kok kelihatan capek banget?" tanya Maya pelan. Raka mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa. Cuma kurang tidur aja." Maya menatapnya beberapa detik, seolah tidak percaya. Lalu ia mendekat sedikit. "Aku kepikiran kamu semalaman," katanya. Raka diam. Kalimat itu membuat hatinya hangat, tapi juga aneh. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu ini salah, tapi ia tidak bisa berhenti. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai sering bertemu di luar kantor. Awalnya hanya makan bersama. Lalu mulai mencari alasan untuk bisa berdua lebih lama. Semua dilakukan diam-diam. Raka mulai terbiasa berbohong. Kepada teman-temannya. Kepada keluarganya. Bahkan kepada dirinya sendiri. Ia mulai merasa hubungan ini bukan lagi sekadar teman. Tapi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di sisi lain, Maya juga semakin terbuka. Suatu malam, saat mereka duduk di dalam mobil, Maya berkata dengan suara pelan. "Aku udah nggak bahagia sama suami aku, Rak." Raka menatap ke depan. Tangannya menggenggam setir dengan kuat. "Kamu pernah mikir buat ninggalin dia?" tanya Raka. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. "Aku cuma pengen tenang." Jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Raka semakin terjebak. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah tempat pelarian Maya. Tempat yang dibutuhkan. Dan perasaan itu membuatnya semakin sulit mundur. Hari demi hari berlalu. Hubungan mereka semakin dalam. Dan bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai sering terjadi pada Raka. Ia mulai sering mendengar suara aneh saat sendirian. Kadang seperti suara langkah kaki di luar kamar. Kadang seperti ada yang memanggil namanya pelan. "Raka." Awalnya ia mengabaikan. Tapi lama-lama, suara itu semakin jelas. Suatu malam, saat ia sedang membaca pesan dari Maya, tiba-tiba layar ponselnya mati sendiri. Padahal baterainya masih penuh. Ruangan jadi sunyi. Lalu terdengar suara ketukan dari arah pintu kamar. Ok, tok, tok. Raka menoleh. Tidak ada orang. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tapi terasa dekat. Raka berdiri perlahan. Langkahnya hati-hati menuju pintu. Tangannya gemetar saat hendak membuka. Saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Koridor rumah kosong. Tapi saat Raka hendak menutup pintu, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan tepat di belakangnya. "Kamu sudah terlalu jauh." Raka langsung menoleh. Kosong. Ia mundur perlahan, lalu menutup pintu dengan cepat. Jantungnya berdegup sangat kencang.
Sejak saat itu, Raka mulai merasa ada yang mengikuti dirinya. Kemanapun ia pergi. Di kantor. Di rumah. Bahkan saat bersama Maya. Ia mulai sering melihat bayangan lewat di sudut matanya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tidurnya semakin terganggu. Pikirannya semakin kacau. Namun anehnya, di tengah semua itu, ia tetap tidak bisa menjauh dari Maya. Seolah ada sesuatu yang mengikatnya. Sampai suatu hari, Maya mengirim pesannya membuat semuanya berubah. Aku mau ketemu kamu. Penting. Raka membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya tiba-tiba terasa tidak enak. Seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kali ini, bukan hanya tentang perasaan. Tapi tentang sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Pesan dari Maya terus terngiang di kepala Raka. Ia membacanya berkali-kali sejak pagi. Perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Maya menulis pesan itu. Singkat. Tegas. Tidak seperti biasanya. Sore harinya, Raka akhirnya datang ke tempat yang sudah disepakati. Sebuah kafe kecil yang agak sepi di pinggir kota. Tempat itu jarang didatangi orang, cocok untuk mereka yang tidak ingin terlihat. Maya sudah duduk di sudut ruangan saat Raka datang. Wajahnya terlihat berbeda. Pucat. Matanya sayu. Seperti orang yang tidak tidur semalaman. Raka langsung duduk di depannya. Ada apa, Mei? Tanya Raka pelan. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam gelas di tangannya. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Suami aku mulai curiga, katanya akhirnya. Raka terdiam. Dia mulai nanya-nanya. Bahkan tadi pagi dia cek ponsel aku, lanjut Maya. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Kamu bilang apa? Tanya Raka. Aku bohong. Tapi aku nggak yakin dia percaya. Suasana menjadi sunyi. Raka merasa ini titik yang berbahaya. Tapi anehnya, ia tidak berpikir untuk berhenti. Justru ia semakin ingin melindungi Maya. Kita harus hati-hati, kata Raka. Maya mengangkat wajahnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Aku capek, Rak, aku capek bohong terus, ucapnya lirih. Raka terdiam. Ia tahu ini salah. Tapi melihat kondisi Maya, ia tidak tega. Kalau aku pergi dari dia, kamu bakal tetap ada buat aku, tanya Maya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Raka terpaku. Ia tidak langsung menjawab. Di dalam hatinya, ada dua suara yang saling bertentangan. Satu mengatakan ini salah. Satu lagi mengatakan ini kesempatan. Dan tanpa ia sadari, ia memilih yang salah. Iya, aku ada, jawab Raka pelan. Maya tersenyum tipis. Tapi senyum itu terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang kosong di dalamnya. Sejak pertemuan itu, semuanya berubah lebih cepat. Maya semakin sering menghubungi Raka. Bahkan terkadang memaksanya untuk bertemu, walau hanya sebentar. Raka mulai merasa hubungan ini tidak lagi sehat. Tapi ia tidak bisa mundur. Setiap kali ia mencoba menjauh, sesuatu selalu terjadi. Seperti malam itu. Raka mencoba tidak membalas pesan Maya. Ia ingin berhenti. Ia ingin kembali seperti dulu. Tapi saat ia mematikan lampu dan mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamarnya. Pelan. Seperti ada yang duduk di kursi. Raka membuka mata. Ruangan gelap. Tapi ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Ia mencoba tetap diam. Lalu terdengar suara lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti suara seseorang yang sedang bernafas, tepat di dekatnya. Raka langsung bangkit dan menyalakan lampu. Dan saat lampu menyala, ia melihat sesuatu di depan cermin. Ada bayangan. Bukan bayangannya. Bentuknya seperti seorang wanita, berdiri tepat di belakangnya dalam pantulan cermin. Raka langsung menoleh ke belakang. Kosong. Saat ia melihat kembali ke cermin, bayangan itu masih ada. Dan perlahan, bayangan itu mendekat. Wajahnya mulai terlihat. Mirip Maya. Tapi matanya gelap. Kosong. Dan ekspresinya dingin. Raka mundur dengan gemetar. Tiba-tiba lampu mati lagi. Ruangan gelap total. Dan di tengah kegelapan itu,
terdengar suara bisikan. Kamu sudah memilih. Raka menutup telinganya. Ia tidak sanggup mendengar lagi. Ia berlari keluar kamar, meninggalkan semua itu di belakangnya. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar merasa aman. Di sisi lain, keadaan Maya semakin buruk. Suaminya mulai berubah sikap. Lebih dingin. Lebih sering diam. Tapi justru itu yang membuat Maya semakin panik. Suatu malam, Maya mengirim pesan lagi. Kita harus ketemu sekarang. Raka membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Di luar, langit mulai gelap. Dan entah kenapa, kali ini ia merasa pertemuan ini bukan hanya soal hubungan mereka. Tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membawa semuanya ke titik yang tidak bisa kembali lagi. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat suasana semakin tidak nyaman. Raka berdiri beberapa saat di depan rumahnya sebelum akhirnya memutuskan pergi menemui Maya. Perasaannya tidak enak. Tapi ia tetap datang. Mereka bertemu di sebuah tempat yang lebih sepi dari sebelumnya. Bukan kafe, bukan tempat umum. Hanya sebuah rumah kontrakan kosong milik teman Maya yang jarang dipakai. Saat Raka masuk, pintu sudah terbuka sedikit. Ia mendorong pelan. Maya. Panggilnya. Tidak ada jawaban. Raka melangkah masuk. Ruangan itu remang-remang. Hanya ada satu lampu kecil yang menyala di sudut ruangan. Udara di dalam terasa dingin, padahal tidak ada pendingin ruangan. Langkah Raka terhenti saat melihat Maya duduk di kursi. Diam. Menunduk. Maya, kamu kenapa? Tanya Raka mendekat. Maya perlahan mengangkat wajahnya. Matanya terlihat sembab. Seperti habis menangis lama. Dia tahu semuanya, Rak. Ucapnya pelan. Raka terdiam. Suami aku, dia tahu tentang kita. Lanjut Maya. Jantung Raka seperti berhenti sesaat. Apa yang dia lakukan? Tanya Raka cepat. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah depan. Dia nggak marah, tapi itu yang bikin aku takut, katanya lirih. Raka mengerutkan kening. Maksud kamu? Dia cuma diam, tapi tatapannya beda. Aku ngerasa kayak, dia bukan lagi orang yang sama. Suasana menjadi semakin tegang. Raka mulai merasa ini bukan hanya masalah biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu tertutup keras. Brak. Raka langsung menoleh ke belakang. Pintu yang tadi sedikit terbuka, sekarang tertutup rapat. Siapa itu? Bisik Raka. Maya menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Raka berjalan mendekat ke pintu. Ia mencoba membukanya. Tidak bisa. Seperti terkunci dari luar. Padahal tadi tidak ada siapa-siapa. Raka mulai panik. Ini nggak beres. Mei, kita harus keluar dari sini. Maya tidak bergerak. Ia justru menunduk lagi. Aku takut, Rak, aku ngerasa kita nggak sendirian. Kalimat itu membuat Raka merinding. Tiba-tiba lampu di ruangan berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu mati. Gelap. Total. Hanya suara nafas mereka yang terdengar. Raka mencoba mencari saklar, tapi tidak berhasil. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki. Pelan. Mengitari mereka. Raka menahan nafas. Itu kamu, Mei, bisiknya. Tadi aku di sini, aku nggak gerak. Jawab Maya dengan suara gemetar. Langkah itu berhenti. Tepat di belakang Raka. Dan kemudian, terdengar suara berbisik. Kalian sudah melewati batas. Raka langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin terasa sangat dekat. Maya mulai menangis. Aku mau pulang, aku mau keluar dari sini. Raka berusaha tetap tenang. Ia kembali ke pintu dan mencoba membukanya dengan lebih kuat. Kali ini, pintu terbuka. Raka langsung menarik Maya keluar. Mereka berlari menjauh dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Saat sampai di luar, Raka melihat ke arah rumah itu sekali lagi. Dan di jendela,
Ia melihat sosok berdiri. Diam. Mengawasi mereka. Wajahnya tidak jelas, tapi bentuknya seperti seorang pria. Raka langsung menarik Maya pergi lebih cepat. Sejak malam itu, semuanya semakin buruk. Maya mulai benar-benar tertekan. Suaminya semakin aneh. Lebih banyak diam, tapi sering menatap Maya dengan tatapannya membuatnya tidak nyaman. Sementara Raka, gangguan yang ia alami semakin sering. Bukan hanya suara. Bukan hanya bayangan. Tapi sesuatu yang terasa nyata. Ia pernah terbangun tengah malam dan melihat pintu kamarnya terbuka sendiri. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Dan saat ia mencoba menutupnya, ia melihat bayangan berdiri di balik pintu. Diam. Seperti menunggu. Raka mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Tapi di tengah semua itu, ia tetap tidak bisa melepaskan Maya. Sampai akhirnya, satu kejadian besar terjadi. Suatu malam, Maya mengirim pesan dengan kalimat yang membuat Raka membeku. Dia tahu semuanya, dan dia bilang kita akan bayar semuanya. Raka membaca pesan itu berulang kali. Tangannya mulai dingin. Dan saat ia hendak membalas, tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Pesan baru masuk. Bukan dari Maya, tapi dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat. Aku tahu kamu di mana. Raka menatap layar ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak punya tempat untuk lari. Raka menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Pesan itu masih terbuka. Aku tahu kamu di mana. Nomor tidak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Tangannya mulai gemetar. Ia langsung melihat ke sekeliling kamar. Pintu tertutup. Jendela terkunci. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi itu sangat kuat. Raka mencoba menenangkan diri. Ia mengetik balasan. Siapa ini? Pesan terkirim. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Lalu ponselnya bergetar lagi. Bukan siapa-siapa. Tapi aku melihat semua yang kamu lakukan. Raka langsung berdiri. Nafasnya semakin cepat. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ia mencoba menelpon nomor itu. Tidak aktif. Seolah nomor itu hanya muncul untuk mengirim pesan, lalu hilang. Raka duduk kembali, kepalanya terasa berat. Ia mulai berpikir ini pasti ada hubungannya dengan suami Maya. Tidak mungkin kebetulan. Ia langsung membuka chat Maya. Kamu di mana sekarang? Tulis Raka. Tidak lama, Maya membalas. Aku di rumah, tapi aku takut, Rak. Apa dia ada di situ? Tanya Raka cepat. Ada, tapi dia aneh. Dari tadi cuma duduk, nggak ngomong apa-apa. Tapi dia terus lihat aku. Raka meremas ponselnya. Kamu harus hati-hati. Aku juga dapat pesan aneh, tulisnya. Maya tidak langsung membalas. Beberapa menit terasa sangat lama. Lalu akhirnya muncul pesan. Aku juga dapat. Raka langsung menegang. Pesannya sama. Iya. Raka mulai merasa ini bukan lagi sekadar masalah hubungan mereka yang terbongkar. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Malam semakin larut. Raka mencoba tidur, tapi tidak bisa. Ia hanya berbaring sambil menatap langit-langit. Lampu kamar masih menyala. Ia tidak berani mematikannya lagi. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah dapur. Seperti ada benda jatuh. Raka langsung bangkit. Ia berjalan pelan keluar kamar. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di dapur, semua terlihat normal. Tidak ada barang yang jatuh. Tidak ada perubahan. Raka menghela nafas panjang. Mungkin hanya perasaannya saja. Saat ia hendak kembali ke kamar, ia melihat sesuatu di lantai. Air. Seperti bekas jejak kaki basah. Raka menunduk. Jejak itu jelas, seperti seseorang baru saja berjalan dari arah pintu depan menuju ke dalam rumah. Padahal pintu depan terkunci. Raka mengikuti jejak itu dengan perlahan. Jejak itu menuju ke arah kamarnya. Jantungnya mulai berdetak keras. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar. Pintu itu terbuka sedikit.
Padahal tadi ia menutupnya rapat. Raka mendorong pintu perlahan. Dan saat pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas. Di dalam kamar, ada seseorang duduk di ujung tempat tidurnya. Membelakangi pintu. Rambutnya panjang, basah. Air menetes ke lantai. Raka tidak berani bergerak. Nafasnya tertahan. Perlahan, sosok itu memiringkan kepala. Seperti menyadari kehadiran Raka. Lalu, dengan gerakan pelan, ia menoleh. Wajahnya terlihat. Itu bukan Maya. Tapi, ada kemiripan. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Bibirnya tidak bergerak, tapi suara terdengar jelas. Kamu sudah mengambil yang bukan milikmu. Raka mundur dengan gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba lampu mati. Ruangan kembali gelap. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah mendekat. Semakin dekat. Semakin jelas. Raka akhirnya berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin menjauh dari semua itu. Di luar, udara terasa dingin. Nafasnya tidak teratur. Ia berdiri di halaman dengan tubuh gemetar. Ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk. Kali ini dari Maya. Aku nggak kuat, Rak, dia berubah. Raka langsung membaca pesan berikutnya. Dia tadi bilang, kita nggak akan bisa lari. Raka menatap layar itu dengan wajah pucat. Dan sebelum ia sempat membalas, pesan lain masuk. Bukan dari Maya. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Kalian berdua akan merasakan semuanya. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia mulai sadar. Ini bukan lagi tentang rahasia yang terbongkar. Ini tentang sesuatu yang mengejar mereka. Dan tidak akan berhenti. Malam itu menjadi titik terendah dalam hidup Raka. Ia berdiri di luar rumah dengan tubuh gemetar. Nafasnya tidak teratur. Semua yang ia alami terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi, tapi terlalu aneh untuk dijelaskan. Ponselnya masih di tangan. Pesan terakhir terus terngiang di kepalanya. Kalian berdua akan merasakan semuanya. Raka akhirnya memutuskan untuk menemui Maya malam itu juga. Ia tidak peduli lagi dengan risiko. Ia hanya ingin memastikan keadaan Maya. Perjalanan menuju rumah Maya terasa sangat panjang. Jalanan sepi. Lampu jalan beberapa mati, membuat suasana semakin mencekam. Saat Raka sampai, rumah Maya terlihat gelap. Tidak ada lampu yang menyala. Raka mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Maya, buka pintunya, ini aku, Raka. Sunyi. Raka mencoba membuka pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit. Di dalam, gelap. Raka melangkah masuk dengan hati-hati. Maya, kamu di mana? Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di ruang tamu. Seorang pria duduk di kursi. Diam. Tidak bergerak. Raka langsung tahu, itu suami Maya. Pak. Ucap Raka pelan. Tidak ada jawaban. Pria itu hanya duduk, menatap ke depan tanpa ekspresi. Raka mendekat perlahan. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, pria itu berbicara. Tanpa menoleh. Kamu akhirnya datang juga. Suara itu datar. Dingin. Tidak ada emosi. Raka menelan ludah. Di mana Maya, Pak? Tanya Raka. Pria itu perlahan menoleh. Tatapannya kosong. Kalian pikir tidak ada yang melihat? Raka tidak bisa menjawab. Kalian pikir bisa sembunyi dari semua ini? Lanjutnya. Tiba-tiba, lampu menyala sendiri. Sekejap terang. Dan Raka melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di sudut ruangan, Maya berdiri. Diam. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Sama seperti sosok yang sering Raka lihat selama ini. Maya. Bisik Raka. Maya tidak menjawab. Pria itu kembali berbicara. Dia sudah tahu semuanya, bahkan sebelum aku tahu. Raka mengerutkan kening. Maksudnya?
Pria itu tersenyum tipis. Ada hal yang tidak bisa kamu jelaskan dengan akal. Tiba-tiba udara di ruangan terasa sangat dingin. Lampu mulai berkedip. Maya mulai berjalan perlahan ke arah Raka. Langkahnya pelan, tidak wajar. Raka mundur. Maya, ini aku. Maya berhenti di depan Raka. Matanya menatap lurus. Lalu dengan suara pelan, tapi jelas, ia berkata, "Kamu yang memilih jalan ini." Raka langsung teringat semua kejadian. Suara bisikan, bayangan, teror. Semuanya mengarah ke satu hal. Kesalahan yang ia lakukan. Tiba-tiba Maya menjerit keras. Lampu langsung mati. Gelap total. Raka panik. Ia tidak tahu harus kemana. Dalam kegelapan itu, terdengar banyak suara. Bisikan, tangisan, dan langkah kaki yang mengelilinginya. Raka menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Tapi suara itu semakin keras. Semakin dekat. Dan tiba-tiba, semuanya hening. Lampu menyala kembali. Raka tergeletak di lantai. Sendirian. Tidak ada Maya. Tidak ada suaminya. Rumah itu kosong. Seolah tidak pernah ada siapa-siapa. Raka berdiri dengan tubuh lemas. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah tidak teratur. Sejak malam itu, hidup Raka benar-benar hancur. Ia kehilangan pekerjaannya. Teman-temannya menjauh. Keluarganya mulai takut melihat perubahan sikapnya. Dan yang paling berat, teror itu tidak pernah berhenti. Ia masih mendengar suara. Masih melihat bayangan. Masih merasakan kehadiran sesuatu di sekitarnya. Setiap malam, ia tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Maya selalu muncul. Dengan tatapan kosong. Dengan suara yang sama. Kamu sudah memilih. Raka akhirnya menyadari. Ini bukan sekadar ketakutan. Ini adalah azab. Akibat dari pilihan yang ia anggap kecil, tapi ternyata membawa kehancuran besar. Kini ia hanya hidup dalam penyesalan. Tidak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Hikmah dari kisah ini. Jangan pernah mendekati sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Kenyamanan yang salah sering terlihat indah di awal, tapi menyimpan luka yang dalam di akhir. Setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi, cepat atau lambat. Yang terlihat biasa saja, bisa jadi awal dari kehancuran yang tidak kita sadari. Menjaga diri dari yang salah jauh lebih mudah daripada menanggung akibatnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang lebih menegangkan dan penuh pelajaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.